Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Kau yang kudus dari
kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Aku lihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan ku lihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Ku yakin kan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kan ku lihat kebaikan Tuhan, yakin percayalah. Memohon kesembuhan, pengharapan kesembuhan dari diri sendiri dan orang lain. Peristiwa 11 September 2001 di World Trade Center Amerika Serikat tidak hanya menyisakan penderitaan dan korban nyawa, tapi ada yang menarik, yaitu keajaiban yang terjadi pada korban yang selamat yang tertimbun di bawah reruntuhan gedung bertingkat yang luar biasa itu. Ketika diwawancarai mengapa dia dapat bertahan selama 2 minggu sebelum ditemukan, orang itu menjawab bahwa tiap hari ada sesosok pribadi lembut yang memberi minum kepadanya. Orang itu meyakini bahwa sosok tersebut adalah malaikat Tuhan. Mari saya akan bacakan Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ketika manusia sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolongnya. Tuhan adalah penolong dan juru selamat. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah turun ke dalam dunia. Tuhan adalah tempat perlindungan dan perteduhan. Firman Tuhan mengatakan di ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kemana kita lari ketika badai datang ke dalam hidup kita? Jangan bawa payung, tapi carilah tempat perlindungan dan berteduh di sana. Jangan terus berlari sehingga kelelahan. Berhentilah untuk menemui Tuhan dalam penderitaan dan kesusahanmu. Tuhan akan mendengar. Karena Dia mengatakan di dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Percayalah, Tuhan akan menjauhkan dari penderitaan yang lebih berat. Masih ada keajaiban di samping penderitaan dan kesakitan. Berserulah dan jangan diam. Dia maha mendengar semua keluhan-keluhan yang kita alami. Ketika manusia sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri dan juga menolong sesamanya, maka Tuhan masih mempunyai cara lain, yaitu mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Diperintahkan, bukan
mau tidak mau, tapi malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk menolong kita. Dalam keadaan sakit, jangan berpikir dan membayangkan hal-hal yang menakutkan di sekitar Anda. Ingat, ada yang menjaga Anda, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Pikirkan itu. Ada malaikat di samping tempat tidurku, tempat aku berbaring dan dirawat. Dalam keadaan yang buruk, orang sering berpikir yang negatif. Pengaruh-pengaruh yang menakutkan itu ada di sekitar kita. Pikiran-pikiran yang negatif itu harus kita buang. Gantikan dengan pikiran yang positif dan beriman. Katakan, aku akan sembuh oleh karena Tuhan Yesus. Bilur-bilurnya akan membasuh sakitku, dan aku akan bangkit kembali dari keterpurukan ini. Sebab Tuhan sudah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai aku. Ketakutan akan membuat aku terpuruk. Tetapi keyakinan iman kepada Tuhan Yesus akan membuat aku sembuh. Tuhan memberkati aku mulai dari sekarang, setelah aku mendengar firman Tuhan ini. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon kesembuhan daripadamu. Ketika kami merasa lemah dan tak berdaya, ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Ketika kami masih bergumul dengan rasa sakit, Tuhan, Engkaulah yang akan menolong kami. Kami tahu Engkau baik dan senantiasa memperhatikan setiap kami satu persatu. Ke dalam tangan Tuhan, kami percayakan hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah namanya,
Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan permasalahan ekonomi. Di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada kami semua. Tolonglah kami untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Biarlah kami saling bahu-membahu untuk mengatasi persoalan ini. Dan ajar kami, di tengah kesulitan yang ada, kami dapat tetap memberi, menunjukkan empati, dan menolong sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bapa, kami berdoa bagi gereja kami. Tuhan tolong. Untuk setiap anak-anak-Mu yang memberi diri secara khusus melayani di gereja kami. Tuhan, berikan hikmat dan kekuatan. Mampukan mereka, juga kami semua, untuk dapat terus berkarya. Melakukan perbuatan-perbuatan baik, juga kreatif, untuk dapat saling melayani dan menyatakan kesaksian hidup kami sebagai gereja Tuhan dengan cara melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Terimalah doa kami ya Bapa, dan kami mohon agar kehendak-Mu yang terjadi. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kiranya Bapa Sang Pencipta berkarya bersama Yesus Sang Anak dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memulihkan, menyembuhkan, dan menghadirkan kebaikan dalam hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Supaya curahan kasih setia Tuhan yang menyegarkan kita, itu dapat terus kita alirkan bagi semakin banyak orang. Dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya.